فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah berbuka puasa di dalam safar itu mubah, tidak sampai kepada haram, tidak sampai kepada wajib, dan kalau ditinggalkan tidak sampai kepada haram. Allah Ta'ala memberikan buka puasa itu sebagai bentuk keringanan, bukan sebagai bentuk wajibnya berbuka. Makanya di dalam firman Allah Ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Maka barang siapa dari kalian dalam situasi safar, barang siapa dari kalian sakit atau dalam situasi safar, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Takdirnya, ketetapan lafadznya kata para ulama adalah fa'aftor. Kemudian dia berbuka. Barang siapa dari kalian dia itu sakit atau dia itu dalam situasi safar, kemudian dia memilih berbuka, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Jadi tidaklah Allah mewajibkan dia berbuka puasa, dan tidak pula Allah menjadikan berbuka puasa itu sesuatu yang sangat dianjurkan dan sebagainya. Demikian pula dalam hadis yang lain yang sahih juga, yaitu innallaha yuhibbu antu'ta rukhasuhu kama yuhibbu kama yakrahu antu'ta ma'asih. Sesungguhnya Allah suka untuk keringanannya didatangi, sebagaimana dia itu benci apabila keharamannya itu didatangi. Maksudnya, kata muhakkikin dari kalangan para ulama, bukan berarti sebagaimana Allah mengharamkan maksiat berarti Allah mewajibkan diambilnya rukhsah, bukan. Tetapi menunjukkan Allah Ta'ala suka jika sedekahnya itu diambil. Tetapi dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya tidaklah itu sampai wajib, dan tidaklah orang yang masih, kalau memilih masih puasa berarti dia masuk kepada yang makruh-makruh. Buktinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Darda radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin har. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebahagian safar beliau pada hari yang panas, hatta yad'a ar-rajulu yadahu ala ra'sih, sehinggalah seseorang itu meletakkan tangannya di atas kepalanya, min syiddatil har, disebabkan karena panas yang terik. Wa ma fina shaimun illa maka naminan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bani Rawahah. Tak ada seorang pun dari kami yang berpuasa kecuali Nabi dan Abdullah bin Rawahah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menunjukkan bahwasanya yang berpuasa maka itu baik daripada dia terkena kesulitan-kesulitan, daripada dia malah menjadi melemah. Tetapi yang tidak yaitu yang tidak puasa tak mengapa, tapi yang memilih puasa tidak masalah kalau dia kuat. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, Abdullah bin Rawahah juga memilih puasa. Ini menunjukkan boleh saja kalau dia kuat, dan itu lebih memudahkan insya Allah, dalam artian di bulan puasa dia puasa, sehingga nanti di luar itu dia tidak ada kewajiban membayar ini membayar itu, yang mana boleh jadi ujiannya lebih berat. Berpuasa dalam situasi orang sedang makan ini lebih berat. Maka barang siapa tidak mengalami kesulitan untuk tetap puasa di bulan Ramadan walaupun dalam situasi safar, tidak mengapa itu mengikuti keteladanan Nabi dan beberapa sahabat. Barang siapa memilih untuk tidak puasa juga tidak mengapa. Telah datang dalil-dalil yang menunjukkan keringanan itu, dan juga perintah dari Nabi untuk berbuka apabila mengalami kesulitan di dalam puasa tersebut, dalam puasa dalam situasi safar tadi. Baik. Adapun hadis yang lain lagi, yaitu
hadis Jabir radhiyallahu an, ini yang terkenal ya dalam pembahasan ini, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, laisa minal bir asyamu fis safar, bukan termasuk dari kebajikan berpuasa dalam situasi safar. Hadis muttafaqun alaih. Ini kata para muhakkikin maksudnya adalah lihat sebab peristiwanya itu, yaitu di dalam riwayat Imam Muslim itu, tatkala Nabi dalam situasi safar, beliau melihat ada seorang lelaki dikerumuni orang-orang dalam keadaan dia sudah diberi naungan. Maka Nabi bertanya, ada apa dengan orang ini? Maka para sahabat mengatakan, rajulun shaim, orang ini puasa. Maka Nabi mengatakan, laisa minal bir antasumu fis safar, bukan termasuk kebajikan kalian puasa dalam situasi safar. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, maksudnya adalah jika safar tadi menyebabkan kalian kesulitan dan kalian khawatir akan tertimpa bahaya dan sebagainya, maka kalau kalian tetap puasa itu bukan kebajikan. Iya, karena menyakiti diri sendiri, menganiaya diri sendiri, menyebabkan diri sendiri terancam bahaya dan sebagainya. Maka ini bukan termasuk kebajikan, memaksa-maksa diri. Sementara kita dilarang untuk memaksa-maksa diri dalam situasi yang sebenarnya Allah Ta'ala memberikan keringanan di situ. Intinya adalah kalau memang puasa itu di dalam safar, puasa itu tidak menyulitkan dia, lebih baik puasa. Karena memang ini sebenarnya adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Itu lebih biar segera selesai tugasnya, tugas puasa. Dan di bulan lain tidak terbebani. Nah, bulan lain kalau ingin puasa, itu bagus, puasa sunnah, mendapatkan pahala. Tapi barang siapa khawatir puasanya akan memberatkan dia dalam safar dia, maka hendaknya dia berbuka puasa sebagaimana perintah Nabi di sejumlah hadis. Baik, wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.